Halo teman-teman, bertemu lagi di channel kesayangan kita, Rumah Film. Kali ini kita akan membahas tentang film yang diadopsi dari game benar pada tahun-tahun 1990-an, Mortal Kombat. Cerita diawali dengan pembantaian yang dilakukan Sub-Zero terhadap klan Hanzo Hasashi, tapi sebelum Sub-Zero datang mereka telah berhasil menyembunyikan keturunan terakhir mereka, yang kemudian akan diselamatkan oleh Raiden. Keturunan terakhir dari klan Hanzo Hasashi bernama Cold yang, di kemudian hari merupakan petarung bayaran, namun di pertarungan terakhirnya ia malah kalah dalam pertarungan tersebut. Jax yang merupakan mantan pasukan khusus melihat tanda lahir bergambar naga, sama seperti yang ia miliki. Jax kemudian mengikuti Cold karena dipastikan para pasukan Outworld akan memburunya. Benar saja karena Shang Tsung, sang pemimpin pasukan Outworld mengetahui kalau klan Hanzo Hasashi belum sepenuhnya musnah dan Shang Tsung memerintahkan Sub-Zero untuk memburunya. Beruntung saja Cole dan keluarganya kemudian diselamatkan oleh Jax dengan mobilnya untuk membawa mereka ke markasnya. Di perjalanan, Jax, Cole, dan keluarganya kemudian dicegat oleh Sub-Zero. Tak ingin Cold terbunuh sia-sia, kemudian Jax mengambil risiko untuk menghadapi Sub-Zero sendiri dan meminta Cold untuk segera menuju markasnya dan mencari Sonya Blade yang berada di markas tersebut. Sementara itu, Jax yang tengah berhadapan dengan Sub-Zero harus kehilangan kedua tangannya akibat dihancurkan oleh Sub-Zero. Sesampainya di markas, Cole bertemu dengan Sonya yang ternyata merupakan pasukan khusus. Di rumah tersebut, ternyata sudah ada Kano yang merupakan pembunuh bayaran yang juga memiliki tanda yang sama dengan Cole. Sonya Blade kemudian mengajak Cole dan Kano untuk mencari kuil Lord Raid, sebuah tempat untuk perlindungan dan pelatihan bagi mereka yang memiliki simbol naga. Di tengah perjalanan, ketiganya bertemu dengan Liu Kang yang sudah mengetahui para pemilik simbol naga pasti akan menuju kuil Lord Raid. Sesampainya di kuil, Liu Kang kemudian membawa ketiganya untuk bertemu dengan Raiden yang merupakan dewa petir abadi yang melindungi Earthalm dari ancaman bahaya dan menjadi salah satu karakter paling kuat. Benar saja, penyerangan mendadak ke kuil Lord Raid dilakukan oleh Shang Tsung dan prajuritnya. Beruntung, penyerangan bisa dihentikan oleh Raiden dengan membuat sekat dari petir. Setelah melihat penyerangan tersebut, Liu dan Kung Lao memutar otak untuk membantu para prajurit Earthalm mendapatkan Arcana. Lalu, ia memanas-manasi Kano dengan hardikan bahwa dia lemah dan bersifat buruk. Mendengar hal tersebut, Kano pun marah dan berhasil mengeluarkan Arcana, yakni bisa mengeluarkan laser dari matanya. Sedangkan Cole sudah putus asa karena tidak bisa menemukan Arcana hingga ia memutuskan untuk kembali berkumpul dengan keluarganya. Di sisi lain, pasukan Shang Tsung berhasil memengaruhi Kano yang memang memiliki sifat oportunistik dan egois untuk membantu pasukan Outworld masuk kuil dengan menonaktifkan perisai listrik yang dibuat sebelumnya oleh Raiden. Saat bersama keluarganya, Cole diserang oleh prajurit Outworld dengan 4 tangan dan tubuh yang besar. Melihat istri dan anaknya dalam ancaman, Cole akhirnya bisa mengaktifkan arcananya, yakni tubuhnya dibalut dengan perisai hidup, warisan nenek moyangnya yakni Hanzo Hasashi, sang Scorpion yang sempat dibunuh oleh Sub-Zero di masa lalu.
Di tempat lain saat Jax berusaha menolong Sonya Blade yang tertimbun batu besar, tanpa disadari, Jax juga berhasil mengaktifkan arcananya berupa tangan besi dengan kekuatan super. Setelah para prajurit Outworld bisa menembus kuil, satu persatu pasukan Earthrealm dihajar, dan salah satu korbannya yakni Kung Lao yang jiwanya dihisap oleh sang penyihir, Shang Tsung. Melihat itu, kemudian Raiden membawa pasukan Earthrealm ke Void, batas antara dua alam. Di sini lalu mereka mengatur strategi untuk mengalahkan pasukan Outworld. Liu Kang, Cole, Jax dan Sonya Blade kemudian masing-masing memiliki musuh dari Outworld yang akan dihabisi secara terpisah. Kemudian, Raiden mengirim mereka ke masing-masing musuh dengan kekuatan teleportasinya. Laga pertempuran khas Mortal Kombat tersaji dalam scene ini. Fatality dan ciri khas pertempuran lainnya dilakukan. Para petarung Earthrealm satu persatu musuh pun tumbang, hingga konklusi pada film ini mempertemukan Cole dengan Sub-Zero yang menculik anak dan istri Cole. Setelah hampir kalah, Cole dibantu leluhurnya, Hanzo Hasashi yang bangkit dari neraka untuk membalas dendam kepada Sub-Zero. Setelah Sub-Zero ambruk, kemudian Shang Tsung datang untuk menjemput jasad Sub-Zero dan berjanji akan membawa pasukan lebih banyak untuk menghancurkan pasukan Earthrealm. Untuk menghadapi serangan dari pasukan Outworld yang berikutnya sesuai janji dari Shang Tsung, Cole diperintah Raiden untuk mencari orang-orang yang terpilih lain yang memiliki tanda lahir naga. Demikian review kita dari film Mortal Kombat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di review film-film berikutnya. Bye-bye.